Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Doni Firmansyah, pakar slide presentasi. Kali ini kita akan melanjutkan seri Amazing Slide Infografik di sesi yang ke-6 ya. Di sesi yang ke-6 ini saya akan share dengan Anda tentang bagaimana cara menyusun infografis dengan cepat. Bisa dalam waktu 10 mungkin atau 15 menit. Kita akan bahas setelah bumper berikut ini. Oke, seperti janji saya tadi, kita akan membahas tentang bagaimana cara menyusun infografis dengan cepat. Caranya tentu yang pertama adalah Anda menentukan tema infografis Anda. Ketika Anda belum menentukan tema, belum menentukan isi, belum menentukan bagian dari infografis Anda, tentu Anda akan sangat kesulitan untuk membuat infografis. Setelah Anda menentukan tema infografis Anda, oke, kita sudah punya referensinya, kita sudah punya isi dari masing-masing atau paling tidak artikelnya, maka langkah yang kedua adalah kita bagi infografis kita menjadi 3 ya. Jadi ada header yang bagian atas sendiri, di tengahnya itu ada konten, dan di bagian bawah infografis kita itu ada penutup atau footer ya. Header itu berisi judul atau subjudul dari infografis kita. Konten itu nanti berisi tentang apa yang mau kita bahas, analisa apa yang mau kita angkat, data-data apa yang mau kita tunjukkan. Nah, itu ada di konten. Sedangkan footer atau penutup itu berisi tentang referensi bisa, pustaka, atau kontak Anda yang bisa dihubungi atau dijadikan rujukan oleh audiens untuk mengetahui lebih lanjut tentang siapa yang menyusun infografis ini. Yang ketiga, setelah Anda menyusun 3 bagian tadi, yaitu header, konten, dan footer, maka yang ketiga yang harus Anda lakukan adalah Anda tentukan kontennya, karena konten ini adalah inti dari infografis Anda. Konten Anda bisa berupa berbagai macam diagram, bisa berupa berbagai macam bentuk ya, macam-macam itu bisa dipakai. Hanya saja yang perlu difahami bahwa konten ini tergantung dari apa yang mau Anda bahas. Ketika yang Anda bahas itu adalah proses, maka Anda perlu memasukkan diagram. Nanti akan ada sesi di sesi berikutnya, yaitu sesi tentang diagram. Saya akan jelaskan masing-masing bentuk diagram dan apa fungsinya. Bisa juga konten dari infografis Anda itu adalah versus. Versus itu bisa before after, bisa juga perbandingan sesuatu. Maka Anda membuat infografisnya itu kanan dan kiri boleh. Atau yang ketiga, Anda menunjukkan infografis berupa misalnya ya, benefit sesuatu, manfaat sesuatu, misalnya manfaat berjemur di pagi hari bagi penderita atau orang yang kekurangan vitamin D misalnya. Nah, itu berarti ketika Anda membahas tentang manfaat, maka Anda membuat infografisnya step by step. Nah, ketika Anda sudah membahas, maka yang keempat yang Anda lakukan adalah menyusun layoutnya. Layout infografis, terutama di bagian konten, ini tergantung dari apa yang mau Anda bahas. Layout itu bisa vertikal, bisa juga diagonal, bisa juga berupa poin-poin 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bisa juga gambar besar ditaruh di tengah, lalu diberikan penjelasan kanan dan kirinya, atau bisa juga alur yang berupa huruf S dari atas ke bawah. Nah, ini adalah layout. Layout itu memudahkan audiens untuk membaca alur dari infografis Anda. Kalau Anda ingin tahu referensi lebih lanjut, Anda bisa googling apa yang disebut dengan wireframe. Nah, wireframe ini adalah teknik supaya audiens bisa membaca infografis Anda dengan mudah. Dan yang terakhir yang ingin Anda bikin, kalau misalnya Anda mau bikin infografis nanti, yang terakhir adalah Anda baru menambahkan template warna,
baru menambahkan icon, baru menambahkan font, sehingga nanti sempurna infografis Anda, visualnya jadi semakin bagus. Oke ya, itu 5 langkah yang nanti Anda bisa lakukan untuk menyusun infografis. Yang pertama adalah menentukan tema, yang kedua adalah menyusun 3 bagian mulai dari header, body atau konten, dan footer. Lalu yang ketiga adalah membuat layoutnya ya, untuk menentukan kontennya. Yang keempat adalah menyusun alurnya, dan yang kelima adalah Anda menambahkan baru template warna, font, icon, dan lain-lain. Oke, itu yang bisa saya sampaikan di sesi saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di sesi berikutnya tentang diagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.